Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahaya Marianto dengan NIM 082111133322. Kali ini saya akan menjawab soal UAS nomor 3, yaitu eh, menuliskan atau menurunkan persamaan FFT secara analitik, secara persamaan atau algoritma FFT secara numerik ditulis menggunakan kertas atau Word, bukan menggunakan oktav FFT. Oke, jadi di sini saya akan menuliskan oke, FFT. FFT itu apa? FFT itu adalah singkatan dari fast Fourier transform. Jadi di sini adalah percepatan dari discrete Fourier transform. Jadi dia ini perbaikan dari DFT atau discrete Fourier transform. Nah, di sini tuh apa sih intinya dari FFT ini? FFT itu hampir sama kayak DFT. Dia itu merubah dari domain waktu dari apa? Dari sebuah gelombang. Misalkan ada gelombang seperti ini. Misalkan ini dalam domain waktu. Kita ubah dia dalam domain frekuensi. Nanti hasil dari frekuensi adalah dia grafiknya berupa delta Dirac. Oke. Nah, bagaimana persamaannya? Persamaannya seperti berikut, yaitu F, karena kita mau mengubah dia dari domain waktu ke domain frekuensi, maka fungsinya adalah fungsi dari frekuensi itu. Kita tuliskan frekuensi sebagai omega dengan min tak hingga sampai tak hingga Ft, karena kita tuliskan dulu secara analitik. J ini adalah bilangan imajiner kali dt. Nah, ini sebenarnya adalah persamaan transformasi Fourier secara eh, analitik. Di mana? Sebentar. Oke, kita tidak bisa mengkotakinya. Saya coba kotakin secara manual. Ini terlalu besar. Mungkin kedepannya saya akan membuat lebih kecil-kecil lagi. Ini. Ini persamaannya secara analitik. Nah, bagaimana secara numerik? Nah, kalau secara numerik, kita tidak menuliskan dia dalam bentuk integral, namun dalam bentuk, oke, sebelum itu kita rubah W omega sama dengan K.
ini sama dengan sigma Fn hampir sama min. Nah, di sini kita merubah T-nya menjadi 2pi per N Kn. Jadi di sini kita lihat bahwasanya sebentar, N besar Kn. Kita merubah waktunya menjadi bentuk ini. Oke. Nah, di sini kita harus tahu batasannya dari si eh, fast Fourier transform ini. Kalau kita secara analitik, kita tinjauannya dari min tak hingga sampai tak hingga. Namun data kita itu tidak terdiri dari min tak hingga sampai tak hingga. Data kita terbatas, misalkan 1000 sampai 2000 atau 0 sampai 5000, tidak sampai 0 sampai titik sampai tak hingga itu tidak ada. Maka kita tuliskan dia dari n sama dengan 0 sampai n min 1. Ya mungkin ini saya hapus. Nah, ini kalau kita menulisnya secara numerik. Oke. Nah, tapi di sini kan ini kan bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuk sin dan cos. Maka dari bentuk di atas, nah ini lebih baik. Dari bentuk di atas kita bisa rubah dia dalam bentuk eh, sin dan cos. Mana yang kita ubah dalam sin dan cos? Ini yang kita rubah. Nah, sama dengan n sama dengan 0, n min 1, fn, e, kita rubah e jadi cos, karena J ini imajiner, aduh. Cosnya tinggal 2 pi per n kn. Terlalu besar lagi. Oh, terlalu besar. Terlalu besar, jadi saya akan kecilkan. Dan sama dengan huruf muka dari cos 2pi per kn per n besar ditambah dikurangi, sorry, dikurangi j dikali sin 2pi kn per n. Nah, ini adalah persamaan yang kita dapatkan. Namun di sini kita dapatkan dia dalam suku imajiner dan suku real. Ini suku real bagian sini, bagian belakang ini bagian imajiner. Kenapa imajiner? Karena di sini ada J-nya. J adalah bilangan imajiner. Oke. Jadi di sini kita dapatkan real dan juga imajiner. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita harus mengetahui bahwasanya FFT itu hanya menjumlahkan sebagian saja. Jadi FFT itu misalkan kita lambangkan perhitungan FFT, misalkan data itu segini. Anggap aja datanya itu merah. Merah ini data. Ini data. Data itu panjangnya sini sampai sini. Sini semua ini data. Ups.
Ini data, misalnya ini data. Nah, kalau kita menghitungnya atau menyelesaikannya menggunakan DFT, kita akan sama juga menghitungnya, menghitung semua datanya. Kalau kita menggunakan algoritma DFT. Namun kalau kita menggunakan FFT, saya beri warna biru, FFT hanya menghitung sebagian. Mana? FFT hanya menghitung sebagian. Nah, ini akan mencocokkan datanya pada perhitungan sebelum-sebelumnya. Jadi kalkulasi yang dilakukan FFT itu hanya bisa diibaratkan setengah jalan saja. Nah, itu. Nah, ini FFT. Ini yang biru ini FFT, saya kasih tanda. Hmm, Nah, FFT, ini DFT. Nah, dan di atas adalah datanya. Nah, seperti itu. Ilustrasinya seperti itu. Eh, jadi, di sini kita menggunakan FFT, di mana FFT merupakan perhitungan yang hampir sama dengan DFT, namun dia itu menghitung sebagiannya saja. Nah, dari asumsi ini muncul perhitungan atau pertimbangan bahwasannya eh, sebuah DFT itu hanya menghitung sebagian saja. Maka muncul sebuah eh, persamaan yang menjadi batas perhitungan dari DFT. Oh, batas dari DFT. Maka batas tersebut adalah N per 2, ya, N per 2, terlalu besar, N per 2 minus 1 kali N min N per 2. Nah, sorry, itu plus. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya uh, N per 2 ini mengisahkan bahwasannya hanya sebagian data saja yang dihitung oleh DFT. Oleh sebab itu, maka data yang kita dapatkan atau data yang hanya kita kalkulasi adalah data dari sebagian datanya saja. Jadi, misalkan data ada 100, kita hitung atau kita kalkulasi hanya 50 saja. 50 sisanya akan mengikuti apa yang dikalkulasi oleh data sebelumnya. Jadi pada dasarnya DFT ini bagian setengahnya adalah bagian eh, cerminan atau bisa dibilang kalkulasi yang mengikuti kalkulasi sebelumnya. Oke, oke. Ini ini dikodakin secara bagus. Coba saya kodakin secara oh, oh, oke.
ini langsung soalnya. Gimana ya? Gimana nih penggaris? Oh, ternyata tidak ada nih penggarisnya. Ya, oke, tidak apa. Oh, udah. Maaf. Jadi pengecekan kursor. Jadi itu, oke. Selanjutnya kita akan berpindah pada perhitungan DFT menggunakan batas di atas. Nah, kita gunakan DFT di atas. Oke, F karena kita frekuensi kita tuliskan saja Fn sorry, sigma n min 1. Sorry, jurnalnya nggak bagus. Paper break. Nah, oh ini. Jadi ini bentuknya. Oke, saya akan ubah ini juga agar terlihat lebih rapi. Paragraf lebih rapi. Maka kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Oke, jadi teman-teman, eh, kita N ini sesuai batas di atas, kita mulai N sama dengan 1, N min 1. Oke, oke. Fn, ini Fn adalah Fn yang sama F dalam kurung N. Kita ulangi lagi persamaannya, yaitu min J per 2pi per N Kn. Nah, kemudian kita tuliskan FK sama dengan, untuk yang kedua, N sama dengan 0, N per 2 min 1, ya, untuk Fn, E min J per 2pi per N Kn. Nah, kita ubahkan di atas ini. Ini yang awalnya. Nah, ini setelah kita masukkan batasnya. Nah, ini akan berubah. N, maaf, eh, N ini N sama dengan N per 2 N min 1. Batas awalnya N sama dengan N, eh, N sama dengan 0 sampai N min 1. Ini juga sama, Fn E min J 2pi per N Kn. Oke, sudah dapatkan. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan persamaan di atas.
FK-nya ini bisa kita rubah menjadi K sama dengan, eh, hanya informasi aja, ini adalah bagian yang kita hitung, kita atau kita kalkulasi. Nah, bagian ini akan mencocokkan. Oke, oke, kita dapatkan hasilnya. Oke, sorry, ini mencocokkan. Maka ini hapus. Kita geser dia. Bisa. Oh ya, bisa pakai ini, bisa. Oke, kita gabungkan persamaan di atas. Oh, lihat. Ini. Maka FK, K ini adalah frekuensinya. Kita bisa merubahnya menjadi sigma N sama dengan 0 sampai N per 2. Kenapa N 2 per 1? Karena yang kita hitung hanya ini. Eh, Fn plus Fn plus N per 2 E min J W, sorry. Bukan W, tapi P, J, P, K. Oh, ya, J, P, K. Oh, ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan E min J 2P per N KN. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai dari FFT. Oke, oke. Dari persamaan di atas, misalkan ini persamaan 1, dari persamaan 1, eh, nilai T min J I K itu sama dengan min 1 pangkat K. K, kita bisa merubahnya. Namun sebelum kita merubah, kita berikan ketentuan dulu untuk nilai K ganjil akan menghasilkan nilai min 1. Kemudian untuk nilai K genap, dia akan menghasilkan nilai 1. Oke, kita dapatkan ketentuan itu. Kita tuliskan di sini, kita coba rubah si K-nya menjadi 2K. Untuk melihat dan untuk menentukan bahwasannya kita melakukan eh, perhitungan dari efektif. Kita coba tuliskan F2, sebentar. Kita tuliskan F2K kita sama dengan sigma N sama dengan 0, N per 2. Oh, terlalu besar. F2K
dengan sigma n sama dengan 0, n per 2 min 1, kemudian kita dalam kurung fn plus fn plus n per 2 e min j 2 pi per n per 2 n. Nah, sebenarnya ini persamaan dari mana? Sebenarnya persamaan dari atas, dari sebelumnya, di mana persamaan ini sudah pernah kita tuliskan di atas, namun hanya dalam bentuk K saja. Mana itu? Ini dia. Ini. Nah, ini dalam bentuk 2K. Terus bagaimana dalam bentuk 2K plus 1? Untuk membedakan di atas dan juga untuk membedakannya dengan di atas. Kita coba masukkan 2K, oh sorry, 2K plus 1 ke dalam persamaan yang sama seperti di atasnya. Akan ini persamaan 2 ini. Anggap saja ini persamaan bintang. Kebersamaan bintang 1. Jadi untuk lebih detailnya, kita coba masukkan, kita tuliskan dulu deskripsinya. Kita ubah K sama dengan 2K plus 1 persamaan dari persamaan bintang. Jadi persamaan dari persamaan bintang. Oke. Bagaimana persamaan bintang itu? Sama seperti di atas, namun kita ganti K-nya menjadi K plus 1. Sama juga batasnya dari N sama dengan N per cek, maaf, salah saya pelan. Fn plus Fn plus N per 2 karena dia K plus 1, maka kita coba masukkan dulu J 2 pi per N kali 2K plus 1 kali N. Maka kita dapatkan persamaannya N sama dengan 0, N per 2 min 1 Fn plus Fn plus N per 2 E min J. Nah, ini 2 pi per N per 2 dalam kurung K N plus dikali E min J 2 pi per N kalikan N. Yep, seperti ini. Oke, kita sudah dapatkan ini. Kita dapatkan dua persamaan ini. Sama-samaan apa ini? 2 dan persamaan 3. Dari persamaan 2 dan 3 ini, kita sederhanakan lagi. Dari persamaan 2, maaf, dari persamaan 2
dari persamaan 2 dan 3 kita ubah, kita sederhanakan. Kita sederhanakan, sederhanakan menjadi berikut seperti berikut. Nah, jadi seperti berikut. Seperti apa? Kita tambah. Jadi untuk FK, sorry, F2K, oh, berapa? Fn plus Fn. E-nya kita ubah menjadi bentuk W. Oh, W 2K N, di mana W itu adalah E min C, kalau KN ini disisakan E min C 2pi per N per 2. Jadi di sini 2pi per N per 2. Oke, kita dapatkan persamaan berapa ini? Persamaan 4 dapatkan persamaan kita dapatkan persamaan 4. Oke, dapat persamaan 4. Terus untuk F2 K plus 1 kita sederhanakan juga, hampir sama dengan yang di atas. N sama dengan 0, N per 2 min 1, Fn plus Fn plus N per 2. Kita ubah dia dalam bentuk hampir sama. Namun di sini kita perlu tentukan mana yang akan kita ubah W-nya. Nah, kebetulan W-nya ini terdapat 2. Kenapa terdapat 2? Karena ini dia memiliki E pangkat C 2pi per N per 2 per N. Jadi tunggu bentar. Kalau gitu ini nggak usah. Ini baru, ini baru logis. Jadi W kalau situ pangkat N W 2 KN. Nah, iya nggak? Iya. WN sama W KN. Oke. Kita sudah dapatkan persamaan ini, kita tuliskan dia sebagai persamaan 5. Oke. Terus apa kemudian yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menggunakan algoritma sebelum menggunakan algoritma yang akan kita gunakan,
sebelum menggunakan algoritma kupu-kupu, kita akan menggunakan algoritma, misalkan dulu persamaan 4 dan 5 agar lebih sederhana lagi. Kita sederhanakan lagi, di mana ini ada yang sama, yaitu Fn plus Fn plus N. Dan ini sama. Oh, sebentar. Tidak sama. Beda-beda. Ini ternyata negatif. Ini dia kelompok imajiner. Anda negatif, kakak. Maaf, Anda negatif. Anda negatif. Anda kelompok negatif. Nah, negatif, negatif, negatif. Negatif, negatif, negatif. Ya, positif. Nah, ini karena ada ini. Karena plus positif, plus sama positif dan negatif itu ditentukan oleh nilai ini. Nilai dari nilai K ganjil genap. Sorry. Nilai ganjil. Ini ditentukan oleh ini. Oleh sebab itu, nilai yang imajiner atau nilai yang 2K+1 kita anggap dia di posisi ganjil. Maka dia nilainya negatif. Itu. Oke. Setelah itu kita sederhanakan lagi. Jadi untuk F2K 2K yang sama dengan 0, N/2 min 1, GN disediakan menjadi GN, W2KN, sementara untuk F2K1 plus 1, kita misalkan dia menjadi N sama dengan 0, N, sorry, ini negatif. Ini negatif, maka kita lainkan N, W pangkat N, W2KN. Setahu penjelasan di mana GN itu sama dengan oke. GN ini sama dengan Fn plus Fn indeks N plus N. Sementara untuk GN, HN, kita samakan dia itu Fn dengan Fn plus N/2. Oke. Lalu kita gunakan algoritma kupu-kupu. Algoritma kupu-kupu itu seperti apa? Misalkan kita punya 8 data. Ini misalkan dari 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nah, algoritma kupu-kupu itu punya seperti ini. Sobat saya bedakan 4 ya. Oke, dia ini akan digabung dengan 4. Jadi 0 akan ini kok sama dengan 4. Saya ubah. Ini, dan ini dengan ini. Jadi pada dasarnya perhitungan algoritma kupu-kupu lebih sederhana daripada DFT. Masa FFT lebih sederhana daripada DFT karena ini kontribusi dari ini.
kontribusi dari algoritma kupu. Meskipun tidak banyak, namun dia sangat berpengaruh dalam penentuan nilai. Namun pada dasarnya semua diskrit diskrit apa chart free transform yang analitik menggunakan ini. Seingat saya menggunakan ini. Jadi oke, misalkan ini nilainya A1, ini A2, ini A3, dan ini A4. Sementara ini B1, B2. Misalkan ini nilai akhir. Atau F0 lah kita teruskan. Maka kita bisa tuliskan F0, yaitu penjumlahan dari B1 plus B2. Di mana B1 itu kan A1, A1 tambah A3, kemudian B2, B2 itu sama dengan A3, A2 ditambah A4. Oke, lanjut kita dapatkan perhitungan cara menggunakan algoritma kupu-kupu. Nah, habis ini kita gunakan dia hitung, kita definisikan juga A1 itu apa, A2 itu apa. A1 itu sama dengan F0 plus F2 F4, sorry, F0 tambah F4 dikali W0. Terus kemudian untuk A2 F1 tambah F5 W0. Kemudian untuk A3 sama dengan F2 plus F6 W0. Kemudian untuk A3 A4 itu dari F3 F7. Setelah kita dapatkan itu, dari semua hasil A1, A2, A3 ini, kita bisa tuliskan persamaan akhirnya, yaitu untuk penulisan secara numerik F2K itu sama dengan N sama dengan 0, N per 2 min 1. Nah, Fn tambah Fn plus N per 2. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk menghitung ini, kita menggunakan dari 4 persamaan ini. Dari A1, A2, A3 kita buat persamaan umumnya. Saumnya seperti berikut. Kali W2KN. Nah, ini adalah algoritma atau persamaan numerik dari fast Fourier transform. Nah, kalau kita coba cek di YouTube-nya Komputasi Indonesia, sebelum kita hasil akhir persamaan numerik dari FFT. Kita coba untuk mencocokkan dengan nah, ini adalah hasil akhir yang kita terima dari perhitungan. Kalau kita coba cocokkan
Kita coba dulu stop share. Oke, kita coba cocokkan. Bentar. Eh, nah, oke. Oke, kita coba share screen lagi. Share ini. Nah, ini adalah persamaan yang saya dapatkan dari menurunkan persamaan dari analitik, kemudian kita rubah sedikit demi sedikit ke bentuk numerik, dan kemudian menjadi persamaan numerik akhir dari FFT. Kalau kita lihat di sini, kita akan samakan. Nah, ini dari sini. Nah, hasil akhirnya adalah ini, F2K. Ini sudah coding, jadi saya simpulkan ini adalah hasil akhir dari eh, pengerjaan numerik dari FFT. Nah, hasilnya sesuai dengan apa yang saya tuliskan di kertas kosong ini. Oleh sebab itu, bisa saya simpulkan bahwasanya pekerjaan saya atau soal UAS nomor 3 telah terjawab. Ini jawaban dari YouTube channel Komputasi Indonesia. Sementara ini adalah jawaban dari perhitungan saya secara numerik dengan menurunkan persamaan-persamaan yang ada pada algoritma FFT. Ini adalah hasilnya. Dan ternyata hasilnya sama. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.